Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, mahasiswa Teknik Geologi angkatan 2023 dari Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan merepresentasikan proposal penelitian yang berjudul Evaluasi Kestabilan Lereng High-Well berdasarkan analisis probabilitas kelongsoran dengan metode Morgenstern Price dan Bishop Simplified pada lereng X Blok Pomala PT Vale Indonesia. Terdapat daftar isi dari proposal penelitian ini. Yang pertama yaitu latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, rencana penelitian, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Terdapat latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama yaitu terkait tambang terbuka dan lereng High-Well, di mana Blok Pomala ini menggunakan metode open pit mining dengan lereng High-Well itu menjadi komponen paling kritis karena ketinggian terbesar dan berbatasan langsung dengan area operasional aktif. Selanjutnya yaitu heterogenitas laterit dan curah hujan. Profil laterit ini pada area ini tuh memiliki sifat mekanik yang sangat berbeda-beda. Dengan curah hujan yang tinggi itu dapat meningkatkan tekanan air pori dan berpotensi menurunkan nilai FK secara signifikan. Regulasi dan kesenjangan kajian, di mana Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018 menetapkan FK aman statis yaitu lebih dari 1,3 dan dinamis lebih dari 1,1 dengan PK kurang dari 10%. Nah, kesenjangan kajian yang ada yaitu metode Morgenstern Price dan Bishop itu belum diterapkan khusus pada lereng X Blok Pomala. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana kondisi kestabilan lereng High-Well lereng X berdasarkan nilai FK dari metode Morgenstern Price dan Bishop Simplified. Apakah sudah memenuhi Kepmen SDM? Selanjutnya yaitu berapa nilai PK pada lereng High-Well lereng X dan apakah nilainya sudah berada dalam batas aman yang dipersyaratkan. Ketiga yaitu terkait bagaimana perbandingan hasil analisis metode Morgenstern Price dan Bishop Simplified, manakah yang lebih representatif terhadap kondisi lereng High-Well. Kemudian yang terakhir yaitu rekomendasi apa yang dapat diberikan terkait keamanan lereng High-Well berdasarkan hasil nilai FK dan PK. Dapat tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Yang pertama yaitu terkait tujuan penelitian, yaitu mengevaluasi kestabilan lereng High-Well lereng X berdasarkan nilai FK dari hasil metode Morgenstern Price dan Bishop Simplified. Yang kedua yaitu menganalisis probabilitas kelongsoran dengan mempertimbangkan parameter geoteknik. Yang ketiga yaitu membandingkan hasil analisis FK dan PK dari kedua metode. Kemudian yang keempat yaitu memberikan rekomendasi terkait tingkat keamanan lereng dan desain geometri lereng High-Well. Adapun manfaat penelitiannya yang pertama yaitu terkait akademik, yaitu berkontribusi pada pengembangan ilmu geoteknik tambang nikel laterit. Metodologis yaitu menjadi referensi bagi penelitian dalam penggunaan kombinasi kedua metode. Kemudian yang ketiga yaitu industri sebagai landasan ilmiah bagi PT Vale Indonesia untuk kebijakan desain lereng High-Well Blok Pomala. Kemudian yang terakhir yaitu terkait keselamatan, yaitu berkontribusi dalam pengurangan risiko kelongsoran yang mengancam keselamatan pekerja dan lingkungan. Pada tinjauan pustaka, saya mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis kestabilan lereng nikel laterit. Secara umum, penelitian tersebut itu menggunakan metode Bishop Simplified dan menunjukkan bahwa geometri lereng, sifat material laterit, serta kondisi muka air tanah itu sangat mempengaruhi nilai faktor keamanan. Selanjutnya, terdapat beberapa tinjauan pustaka yang lain, di mana penelitian lainnya itu membandingkan metode Bishop Simplified dengan Morgenstern Price dan menunjukkan bahwa keduanya itu menghasilkan nilai FK yang relatif konsisten. Namun, metode Morgenstern Price itu cenderung lebih konservatif. Nah, dari berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis kestabilan lereng itu harus mempertimbangkan karakteristik material, geometri lereng, dan kondisi hidrogeologi akan diperoleh desain lereng yang aman. Berdasarkan studi dahulu tersebut, penelitian yang saya lakukan itu bertujuan untuk menganalisis kestabilan lereng pada lokasi penelitian dengan mempertimbangkan parameter geoteknik yang relevan, sehingga dapat memberikan rekomendasi geometri lereng yang aman sesuai dengan kondisi lapangan. Selanjutnya yaitu terdapat landasan teori terkait daerah penelitian. Yang pertama yaitu mengenai kondisi geologi dan tektonik, di mana batuan induk pada area ini itu berupa batuan ultramafic kompleks ophiolite dengan tektoniknya yaitu dipengaruhi oleh sesar Lawanopo dan sesar Kolaka. Kemudian topografi pada daerah ini itu berupa perbukitan ultramafik. Untuk stratigrafi pada daerah ini yaitu terdiri dari kompleks Meklongga, formasi Meluku, kompleks Pompangeo, formasi Langkowala, formasi Emoiko, formasi Bopinang, dan yang paling muda itu ada aluvium. Selanjutnya yaitu terdapat profil laterit dari Blok Pomala, di mana pada bagian atas itu merupakan topsoil yang terdiri dari bahan organik. Selanjutnya itu ada zona limonit yang kaya akan Fe. Di bawah zona limonit ada zona saprolit yang merupakan target utama dari penambangan. Kemudian yang di paling bawah itu ada bedrock yang terdiri dari batuan ultramafik segar. Landasan teori yang selanjutnya yaitu terkait kestabilan lereng dan metode LN, di mana Kepmen SDM itu menetapkan bahwa nilai FK minimum untuk lereng tambang terbuka yaitu 1,3 untuk FK statis dan 1,1 untuk FK dinamis dengan probabilitas kelongsoran keparahan menengah kurang dari 10%.
Selanjutnya yaitu terdapat perbandingan antara metode Bishop dengan metode Morgenstern Price, di mana metode Bishop ini menggunakan asumsi gaya geser antar irisannya diabaikan dan mempertimbangkan kesetimbangan momen terhadap pusat lingkaran bidang longsor. Keunggulannya yaitu sangat akurat untuk bidang longsor sirkular dan ideal untuk material yang berlapis. Kemudian untuk metode Morgenstern Price sendiri itu menggunakan asumsi memenuhi fungsi gaya antar irisan secara penuh dengan mempertimbangkan kesetimbangan gaya horizontal, vertikal, dan momen. Keunggulannya yaitu paling akurat dan tidak mengorbankan syarat kesetimbangan. Nah, metode ini berlaku untuk semua bentuk bidang longsor. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Yang pertama yaitu tahap persiapan, meliputi perizinan dan koordinasi, kemudian studi literatur dan kajian pustaka, pengumpulan data sekunder, dan survei pendahuluan kondisi lereng. Kemudian yang kedua yaitu tahap pengambilan data, meliputi data geologi, data geometri lereng, data geoteknik, dan pengambilan sampel batuan. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap analisis data, yaitu analisis antara Morgenstern Price dan metode Bishop Simplified, kemudian perbandingan dan validasi dari kedua metode. Kemudian tahap yang keempat yaitu tahap terakhir yaitu tahap interpretasi dan penyusunan laporan yang meliputi interpretasi kondisi kestabilan lereng, rekomendasi desain geometri lereng aman, kemudian yang terakhir yaitu penyusunan laporan. Kemudian terdapat rencana penelitian yang memuat timeline kegiatan. Yang pertama itu pendahuluan dan persiapan dilakukan pada minggu pertama September, kemudian praktik dan pengambilan data dilakukan pada minggu kedua September hingga minggu ketiga Oktober, analisis data dilakukan pada minggu pertama hingga minggu ketiga Oktober, interpretasi dan penyusunan laporan dilakukan pada minggu kedua Oktober hingga minggu kedua November, dan bimbingan serta konsultasi dilakukan selama timeline penelitian berlangsung. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan sebagai acuan dalam penyusunan proposal penelitian ini. Demikian proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi proposal yang telah saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.